Gunung Gamkonora, puncak tertinggi di Pulau Halmahera, Maluku Utara, adalah gunung berapi aktif yang kaya akan sejarah, geologi, dan budaya. Menawarkan pemandangan spektakuler dan keunikan, seperti tanaman kurma liar di puncaknya, talaga mistis, serta legenda spiritual, gunung ini menjadi simbol alam dan spiritualitas yang menyatu. Dikenal sebagai salah satu gunung terindah di Indonesia, Gamkonora juga dihormati oleh masyarakat setempat, dan memiliki nilai historis yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sederet fakta menarik Gunung Gamkonora. Gunung Gamkonora, yang terletak di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, menyimpan segudang fakta menarik yang mencerminkan kekayaan alam, sejarah, dan budaya daerah tersebut. Berikut adalah beberapa poin menarik tentang gunung ini. Gamkonora bukan sekadar nama gunung, tetapi juga mencakup suku, kampung, bahasa, dan marga di Maluku. Keistimewaan nama ini bahkan diabadikan dalam dunia pelayaran. Salah satu pengakuan atas pentingnya nama ini adalah kapal Gamkonora, kapal tanker minyak mentah milik PT Pertamina yang beroperasi di bawah bendera Indonesia. Dibangun pada tahun 2012 oleh New Century Shipbuilding di Jingjiang, China, kapal ini mulai beroperasi pada tahun 2013. Sebagai bagian dari armada utama PT Pertamina, MT Gamkonora memainkan peran penting dalam mendistribusikan minyak mentah di seluruh wilayah Indonesia dan sekitarnya. Puncak Gunung Gamkonora adalah titik tertinggi di Pulau Halmahera, menjadikannya destinasi utama bagi para pendaki dan pecinta alam. Dari ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan luar biasa yang mencakup seluruh penjuru Pulau Halmahera. Dari puncaknya, panorama 360 derajat terbentang begitu mempesona. Di utara, garis pantai barat Halmahera dengan pulau-pulau kecil yang tersebar tampak begitu indah. Di timur laut, Gunung Dukono dan Tobelo menghiasi cakrawala, sementara Gunung Ibu di barat menambah kesan megah dan kuat. Di selatan, pemandangan Gunung Gamalama, Kie Matubu dan Kie Besimakian semakin memperkaya landscape. Sementara itu, di tenggara, jejeran gunung non-vulkanik memberikan kontras dengan ketenangannya. Selain itu, puncak Gunung Gamkonora juga dikelilingi oleh punggungan lebar yang dipenuhi pakis rendah, tempat yang sering disinggahi oleh rusa liar. Keindahan alam ini menjadi daya tarik Gunung Gamkonora sebagai salah satu destinasi pendakian paling memikat di Indonesia. Gunung Gamkonora tidak hanya menarik bagi pendaki karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Di puncak Gunung Gamkonora, tumbuh kurma liar yang langka menjadi daya tarik tersendiri dalam pendakian. Keberadaan tanaman ini memikat perhatian para pendaki sekaligus peneliti yang tertarik pada keanekaragaman flora di wilayah tersebut. Tak hanya flora, Gunung Gamkonora juga menjadi rumah bagi burung bidadari Halmahera, spesies endemik, sekaligus kebanggaan Maluku Utara. Burung ini terkenal dengan keindahan bulunya yang mencolok, dada berwarna hijau zamrud, mahkota ungu, serta dua pasang bulu putih elegan di sayapnya. Perilaku kawin burung jantan yang menampilkan tarian anggun di puncak pohon semakin menambah daya tarik spesies ini. Burung bidadari Halmahera menghuni kawasan hutan di Gunung Gamkonora, serta beberapa lokasi lain seperti Domato, Labi-Labi, dan Pulau Bacan. Burung ini memakan serangga, arthropoda, dan buah matoa. Sebagai spesies yang dilindungi, burung bidadari Halmahera tidak boleh ditangkap atau dipelihara, langkah konservasi yang penting untuk menjaga populasi burung ini di alam.
Dengan keberadaan kurma liar dan burung bidadari Halmahera, Gunung Gamkonora menjadi simbol harmoni antara keindahan alam dan keanekaragaman hayati, menjadikannya destinasi yang istimewa bagi pendaki, pecinta alam, dan peneliti. Gunung Gamkonora, selain dikenal dengan pesonanya yang menawan, ternyata juga memiliki sejarah geologi yang sangat tua. Hal ini diungkapkan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli botani dan naturalis asal Inggris, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam revolusi biologi. Wallace, yang dikenal melalui karya-karyanya tentang evolusi dan keanekaragaman hayati, mengidentifikasi Gunung Gamkonora sebagai salah satu gunung api yang sangat tua berdasarkan penelitian terhadap struktur batuannya. Menurut Wallace, struktur batuan di puncak Gunung Gamkonora memiliki kesamaan dengan batuan dari era sebelum berakhirnya zaman es yang berlangsung ribuan tahun lalu. Era ini dikenal sebagai zaman Pleistocene, periode ketika bumi mengalami fluktuasi suhu ekstrim yang menyebabkan pembentukan gletser di berbagai belahan dunia. Batuan tersebut menjadi bukti kuat bahwa Gunung Gamkonora sudah ada sejak zaman purba, menjadikannya saksi bisu dari perjalanan panjang evolusi bumi. Batuan dari zaman Pleistocene memiliki karakteristik yang khas. Biasanya, batuan ini terbentuk melalui proses vulkanik yang intens, dikombinasikan dengan pengaruh suhu dingin dari zaman es. Keberadaan batuan seperti ini di puncak Gunung Gamkonora menunjukkan bahwa gunung ini sudah aktif sejak ribuan tahun lalu, bahkan mungkin menjadi salah satu gunung api tertua di Indonesia. Penemuan Wallace tidak hanya menegaskan usia Gunung Gamkonora, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian penting dari sejarah alam Indonesia. Sebagai salah satu gunung api tertua, Gamkonora menyimpan jejak perubahan bumi, dari zaman es hingga masa kini. Perubahan-perubahan besar yang terjadi di era tersebut, seperti pergeseran daratan, naik turunnya permukaan laut, dan aktivitas vulkanik, semuanya terabadikan dalam lapisan batuannya. Penelitian Wallace tidak hanya memberikan wawasan tentang usia Gunung Gamkonora, tetapi juga relevan dalam memahami dinamika geologi dan ekosistem di Maluku Utara. Dengan mempelajari batuan purba di Gamkonora, para ilmuwan modern dapat memahami lebih dalam tentang proses pembentukan pulau-pulau di Indonesia, termasuk bagaimana wilayah ini menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Gunung Gamkonora bukan hanya gunung yang menawarkan keindahan alam dan legenda magis, tetapi juga menyimpan nilai sejarah geologi yang luar biasa. Penemuan Alfred Russel Wallace menjadi pengingat bahwa gunung ini adalah bagian dari perjalanan panjang bumi, dari zaman purba hingga era modern. Jadi, saat Anda mendaki Gunung Gamkonora, Anda tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga berjalan di atas jejak waktu ribuan tahun. Sebagai bagian dari Pacific Ring of Fire, Gunung Gamkonora, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, telah mencatatkan sejarah letusan yang luar biasa dahsyat, tidak hanya mempengaruhi wilayah sekitarnya, tetapi juga memberikan dampak besar hingga ke Eropa. Letusan besar pertama yang tercatat dalam sejarah, terjadi pada tahun 1564 atau 1565, yang menghasilkan hujan abu dan aliran lava, serta suara dentuman yang terdengar hingga jarak 200 km. Aliran lava yang mengarah ke laut, merusak hutan dan lahan pertanian, dan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun, letusan yang paling terkenal terjadi pada 20 hingga 21 Mei, tahun 1673. Letusan ini mengeluarkan abu dalam jumlah sangat besar, menyebabkan kota Ternate menjadi gelap gulita. Abu tersebut tersebar hingga 350 km dari pusat letusan, dan bersama dengan itu, gelombang tsunami yang dahsyat menghancurkan desa-desa di sekitarnya, menyebabkan banyak korban jiwa. Dampak letusan ini dapat disaksikan hingga kini di Pantai Kelapa IV, yang tumbuh kelapa di atas bekas letusan,
yang dikenal dengan sebutan batu angus oleh masyarakat setempat. Letusan 1673 Gamkonora juga memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hingga ke Eropa. Perubahan iklim yang ekstrim tercatat setelah letusan ini, di mana suhu bumi menurun, dan pola cuaca menjadi tidak stabil. Fenomena ini dilaporkan dalam karya, Oud en Nieuwe Oostindie, oleh François Valentin, yang menggambarkan letusan tersebut, melalui gambar yang diukir pada tembaga. Lukisan ini diambil dari sketsa pelaut anonim, atau pedagang dari East India Company, yang melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku, pada akhir abad ke-17. Letusan ini juga tercatat dalam arsip sejarah dan telah menginspirasi banyak ilmuwan dan penulis pada masa itu. Pada saat yang bersamaan, seorang naturalis Jerman, Georg Eberhard Rumpf, atau Rumphius, yang dikenal sebagai ilmuwan buta dari Ambon, juga mencatatkan peristiwa alam yang mengerikan ini. Dalam laporan tahun 1674, Rumphius menggambarkan dampak besar dari letusan Gamkonora dan tsunami yang mengikuti. Ia mencatat bagaimana cuaca yang awalnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi bencana besar, dengan gempa bumi yang menghancurkan rumah-rumah, menelan ribuan nyawa, dan menghanyutkan segala sesuatu dalam air yang meluap. Bencana alam ini bukan hanya menakutkan bagi masyarakat lokal, tetapi juga memberi pengaruh yang besar pada dunia internasional, dengan fenomena perubahan iklim yang dicatat dalam arsip sejarah. Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana letusan gunung berapi seperti Gamkonora dapat mengubah kehidupan manusia dalam skala yang jauh lebih besar, mempengaruhi tidak hanya ekosistem lokal, tetapi juga iklim global. Selain catatan sejarah yang mengungkapkan dampak letusan ini, Gunung Gamkonora terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya hingga abad ke-20 dan 21. Letusan-letusan berikutnya, seperti yang tercatat pada tahun 1917, 1926, 1949, dan 1950, menunjukkan bahwa gunung ini tetap aktif dan mengancam kawasan sekitarnya. Meskipun letusan-letusan lebih kecil terjadi, peningkatan aktivitas vulkanik tetap dipantau, dengan gemuruh dan letusan abu yang terjadi secara periodik. Sejarah panjang letusan dan tsunami yang dihasilkan oleh Gunung Gamkonora mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mengubah kondisi atmosfer dan iklim global. Dampaknya yang terasa hingga ke Eropa, membuktikan betapa besar pengaruh aktivitas vulkanik terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, menciptakan jejak yang tercatat dalam sejarah hingga saat ini. Namun, dengan fenomena alam yang dahsyat seperti letusan dan tsunami di masa lalu, rupanya semua itu membawa hikmah di kemudian hari. Gunung Gamkonora, kini dikenal sebagai salah satu gunung terindah di Indonesia, menarik banyak wisatawan yang ingin menyaksikan keindahannya. Dari kehancuran yang ditinggalkan oleh letusan dan tsunami, alam kini telah pulih, dan menawarkan pesona yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa di balik setiap bencana, terdapat harapan untuk pemulihan dan kebangkitan. Gunung Gamkonora bukan sekadar destinasi pendakian, tetapi juga menyimpan nilai spiritual dan budaya bagi masyarakat setempat. Gunung ini dikeramatkan dan dianggap suci, karena terkait dengan berbagai legenda dan mitos, termasuk makam keramat Jafar Shadiq. Keberadaan makam keramat Jafar Shadiq di puncaknya, semakin memperkuat status Gunung Gamkonora sebagai tempat yang dihormati. Gunung Gamkonora tak hanya menyuguhkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyimpan keunikan spiritual yang tak banyak diketahui. Salah satu daya tariknya adalah keberadaan sebuah batu besar di puncak gunung, yang menyerupai kubah masjid. Batu ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan memiliki makna spiritual yang mendalam, terutama bagi masyarakat sekitar. Keunikan batu kubah ini
terletak pada posisinya. Jika seseorang berdiri di antara batu tersebut, dan Masjid Gam Konora yang berada di kaki gunung, tubuh mereka akan langsung menghadap ke arah kiblat. Hal ini menambah kesan magis pada batu tersebut, seolah-olah batu ini memang diletakkan secara alami untuk menuntun arah ibadah. Fenomena ini sering menjadi bahan perbincangan dan daya tarik bagi para pendaki yang memiliki ketertarikan terhadap aspek spiritual. Batu kubah ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai batu nisan dari salah satu kuburan tua yang tersebar di sekitar puncak Gunung Gam Konora. Kuburan-kuburan ini, yang sudah berusia sangat tua, dianggap sebagai tempat peristirahatan seorang waliullah, yaitu tokoh suci yang memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Keberadaan kuburan tua ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Gunung Gam Konora bukan sekadar gunung biasa, melainkan juga tempat yang memiliki nilai sakral. Di sekitar kawasan pantai selatan gunung, terdapat lokasi unik yang dikenal sebagai Tanjung Kelapa 4. Nama ini merujuk pada keberadaan sebuah batu besar, di atasnya tumbuh 4 pohon kelapa, yang menjulang kokoh, menciptakan pemandangan yang tak biasa. Tidak jauh dari sana, terdapat 2 batu besar yang berdampingan, dikenal dengan sebutan batu saling mencium. Kedua batu ini tidak hanya menjadi fenomena alam, tetapi juga menyimpan mitos yang diwariskan turun-temurun. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, batu-batu tersebut dulunya adalah 2 saudara sekandung yang melakukan perbuatan maksiat di puncak gunung. Perbuatan mereka memancing kemurkaan Tuhan dan penghuni Gunung Gam Konora, sehingga menyebabkan letusan besar. Letusan ini menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan mengirimkan kedua saudara tersebut terlempar sejauh kurang lebih 4 km ke tepi pantai. Dalam kemurkaannya, Tuhan mengubah keduanya menjadi batu, sebagai peringatan bagi generasi berikutnya, agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Legenda ini tidak hanya menjadi bagian penting dari narasi Gunung Gam Konora, tetapi juga menawarkan pelajaran moral yang mendalam. Masyarakat setempat meyakini bahwa alam dengan segala kekuatannya tidak boleh dilawan atau dirusak oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan batu saling mencium dan Tanjung Kelapa 4 menjadi pengingat akan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Bagi para wisatawan, cerita ini menambah daya tarik kunjungan ke Gunung Gam Konora. Fenomena batu saling mencium menciptakan suasana penuh misteri dan keindahan, seolah-olah alam sendiri berbicara lewat bentuk dan posisinya. Ditambah dengan pemandangan indah yang mengelilingi Tanjung Kelapa 4, lokasi ini menjadi destinasi sempurna bagi pecinta fotografi dan penggemar kisah-kisah tradisional. Setiap lekuk batu, pohon kelapa, dan desiran angin di Tanjung Kelapa 4 menyampaikan pesan penting bahwa keindahan alam harus dihormati dan dijaga, bukan sekadar dinikmati. Gunung Gam Konora tidak hanya menjadi saksi bisu dari letusan dahsyat di masa lalu, tetapi juga penjaga cerita-cerita penuh makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kunjungan ke lokasi ini adalah pengalaman yang memadukan keindahan visual, pembelajaran budaya, dan perenungan spiritual yang mendalam. Gunung Gam Konora, dengan lembah berbentuk huruf U dan bukit-bukit tinggi menjulang di setiap sisinya, menyimpan sebuah talaga yang dianggap sangat istimewa. Namun, tidak semua orang dapat menikmati keindahan dan kesejukan airnya, karena debit air di talaga ini seringkali tak menentu, kadang melimpah, kadang sangat sedikit. Menurut Bang Adi, ketua komunitas Kaf Halmahera, air talaga di puncak gunung ini dipercaya sebagai Ake Santosa yang sesungguhnya. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan legenda 4 kesultanan besar di Maluku Utara, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dalam legenda,
diceritakan seorang Arab bernama Jafar Shadiq yang menyaksikan 7 bidadari turun mandi dari kayangan. Tempat mandi mereka disebut-sebut sangat indah, dengan air jernih dan pemandangan yang mempesona. Air itu diyakini merujuk pada air talaga di Gunung Gamkonora. Sejarah mencatat bahwa Gunung Gamkonora, yang dulu dikenal sebagai Gunung Kesultanan Jailolo, menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya dan sejarah Maluku. Nama Gamkonora sendiri berasal dari salah satu sowa di Jailolo, yaitu Sowa Konora, yang menetap di kaki gunung tersebut. Namun, Ake Santosa juga memiliki kisah berbeda di Ternate. Menurut Busranto Latif Doa, penulis sejarah, mata air ini dibangun melalui perjanjian antara Sultan Mandarsyah dan Raja Bone Kaicil Talisomba pada abad ke-17 sebagai simbol persahabatan antara Ternate dan Bone. Dalam dokumen Naidah, dikatakan bahwa perjanjian ini menyatakan, jika air Santosa memiliki angin, ombak, dan arus gelombang, barulah Ternate dan Bone boleh berperang. Hal ini menegaskan bahwa Ake Santosa di Ternate baru ada di pertengahan abad ke-17, membuat klaimnya sebagai lokasi legenda Jafar Shadiq kurang relevan. Namun, berbagai bukti sejarah dan mitologi mengarah pada air talaga di Gunung Gamkonora sebagai air yang sebenarnya diceritakan dalam legenda Jafar Shadiq. Jailolo, yang merupakan kerajaan tertua di Moloku Kieraha, menjadi tempat lahirnya legenda ini. Salah satu bukti kuat datang dari keberadaan makam keramat Jafar Shadiq di puncak Gunung Gamkonora. Selain itu, catatan sejarah masa pemerintahan Kolano Katarabumi mencatat letusan Gunung Jailolo yang memaksa istana dan bentengnya menyerah dalam perang melawan Portugis. Gunung Jailolo yang disebut dalam catatan ini hampir dipastikan merujuk pada Gunung Gamkonora, mengingat kedekatannya secara geografis. Dukungan lebih lanjut datang dari Konfederasi Moti Verbon yang mengukuhkan Jailolo sebagai kerajaan tertua di wilayah Moloku Kieraha. Konfederasi ini juga menjadi tonggak penting dalam menguatkan kisah dan legenda yang beredar tentang Gunung Gamkonora, serta memperlihatkan betapa pentingnya gunung tersebut dalam sejarah dan budaya Moloku Kieraha. Dengan berbagai bukti sejarah dan mitologi yang saling mendukung, air talaga di Gunung Gamkonora diyakini sebagai Ake Santosa yang sesungguhnya, sebagaimana yang digambarkan dalam legenda Jafar Shadiq. Hal ini semakin memperkuat posisi Gunung Gamkonora sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Moloku Kieraha. Keindahan Gunung Gamkonora sering disandingkan dengan pantai Stokesnes di Islandia, lokasi syuting video klip ikonik Gerua dari film Bollywood Dilwale. Landscape keduanya memiliki kemiripan yang menakjubkan, terutama dalam estetika alamnya yang dramatis. Pantai Stokesnes terkenal dengan teluk dangkal yang memantulkan keindahan pegunungan di sekitarnya, sedangkan Gunung Gamkonora menawarkan panorama lembah hijau yang luas dengan latar pegunungan menjulang. Yang membuat Gunung Gamkonora istimewa adalah nilai tambah yang dimilikinya. Talaga di puncak gunung, yang dianggap sebagai Ake Santosa yang sesungguhnya, memancarkan aura spiritual yang mendalam. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan perpaduan hutan tropis, garis pantai Halmahera, dan landscape pegunungan yang menawan. Meski terpisah oleh jarak ribuan kilometer, Gunung Gamkonora membuktikan bahwa Indonesia memiliki keindahan alam yang setara dengan lokasi-lokasi ikonik dunia. Gunung ini bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga simbol kekayaan alam dan budaya Nusantara yang luar biasa. Gunung Gamkonora, yang menjulang megah di Pulau Halmahera, Maluku Utara, perlahan tapi pasti, menorehkan namanya di hati para pendaki, sebagai salah satu gunung terindah di Indonesia. Keindahannya yang masih alami,
dihiasi landscape dramatis dan ekosistem yang kaya, menjadikannya surga tersembunyi yang sulit dilupakan. Keindahan Gam Konora sering dibandingkan dengan Gunung Rinjani di Lombok, yang telah lama menjadi ikon pendakian Indonesia. Pendaki yang pernah menaklukkan kedua gunung ini, seringkali menyebut bahwa Gam Konora menawarkan daya tarik yang berbeda. Jika Rinjani dikenal dengan danau segara anak dan padang savana luasnya, Gam Konora hadir dengan pesona tropis yang lebih liar, talaga misterius di puncaknya, dan hutan hujan yang lebat. Dari puncak Gam Konora, mata akan dimanjakan oleh panorama alam yang luar biasa, hamparan hijau hutan tropis, garis pantai Halmahera yang membentang indah, hingga birunya laut yang menyatu dengan langit di kejauhan. Saat fajar atau senja, pemandangan ini berubah menjadi lukisan alam yang tak tertandingi. Kabut tipis yang menyelimuti lembah, menambah sentuhan magis, menjadikannya tempat sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah alam. Namun, keunikan Gam Konora tak hanya terletak pada keindahannya. Gunung ini menyimpan nilai spiritual yang mendalam, dan cerita-cerita lokal yang memperkaya pengalaman pendakian. Batu kubah di puncaknya, yang dianggap sebagai penanda makam waliullah, memberikan dimensi spiritual yang jarang ditemukan di gunung lain. Hal ini menjadikan pendakian ke Gam Konora bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga refleksi batin yang mendalam. Para pendaki yang mencari pengalaman baru, jauh dari hiruk-pikuk wisata massal, menjadikan Gunung Gam Konora sebagai destinasi impian. Keheningan yang menyelimuti gunung ini, jauh dari keramaian, menghadirkan nuansa pendakian yang intim dan personal. Gam Konora adalah pilihan sempurna bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dalam bentuk yang paling murni. Meskipun popularitasnya belum setinggi Rinjani, Gunung Gam Konora memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pendakian utama di Indonesia. Setiap langkah di gunung ini menghadirkan keajaiban, mulai dari flora dan fauna endemiknya, hingga cerita-cerita lokal yang penuh makna. Tak heran jika banyak pendaki menyebut Gam Konora sebagai permata tersembunyi yang mampu menyamai, atau bahkan melampaui gunung-gunung terkenal lainnya di Indonesia. Gunung Gam Konora, dengan pesona alamnya yang luar biasa, selalu menggoda para petualang untuk mengeksplorasi puncak tertinggi di Pulau Halmahera ini. Namun, bagi sebagian orang, pendakian bisa terasa merepotkan dan penuh tantangan. Tidak perlu khawatir, karena ada solusi praktis yang akan membuat perjalanan Anda ke Gunung Gam Konora menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Komunitas KAF Halmahera. Komunitas KAF Halmahera adalah layanan pendakian yang siap membantu Anda merencanakan perjalanan ke Gunung Gam Konora dengan berbagai layanan lengkap, mulai dari penyediaan porter untuk membawa barang bawaan, hingga paket pendakian komplit yang mengurus segala kebutuhan Anda. Dengan KAF, Anda hanya perlu membawa diri dan menikmati perjalanan, sementara tim KAF akan mengurus semua perlengkapan, konsumsi, hingga dokumentasi perjalanan. KAF menawarkan berbagai pilihan paket pendakian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Paket komplit, misalnya, memberikan kenyamanan ekstra karena Anda bisa duduk manis menikmati perjalanan, sementara tim KAF mengurus segala hal, termasuk perlengkapan mendaki, makanan, dan dokumentasi profesional. Bagi Anda yang ingin mengabadikan setiap momen petualangan, KAF juga menyediakan layanan dokumentasi menggunakan drone, memberikan pengalaman pendakian yang lebih berkesan. Bagi pendaki yang baru pertama kali ke Ternate atau Halmahera, KAF hadir sebagai panduan terbaik untuk perjalanan Anda. Mulai dari penjemputan di bandara, penginapan, hingga konsumsi, tim KAF akan memastikan segala sesuatunya teratur, sesuai dengan keinginan Anda. Mereka juga siap memberikan rekomendasi tempat makan, transportasi lokal, dan segala kebutuhan lainnya. Jika Anda berasal dari luar daerah seperti Jakarta, KAF akan menjadi sahabat perjalanan Anda, memastikan kenyamanan, dan membantu Anda mempersiapkan perjalanan dengan sempurna. Hingga saat ini, KAF telah dikenal sebagai komunitas terdepan dalam menyediakan layanan pendakian ke Gunung Gam Konora, dengan pelayanan yang ramah, profesionalisme yang tinggi, dan perhatian terhadap detail. Itulah sebabnya,
banyak pendaki yang mempercayakan perjalanan mereka kepada KAF. Apakah Anda tertarik menggunakan jasa KAF untuk pendakian Gunung Gamkonora? Atau mungkin Anda baru ingin mencari informasi lebih lanjut? KAF dapat dengan mudah dihubungi melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tim mereka akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda, memberikan saran, dan membantu merencanakan pendakian yang tak terlupakan. Dengan bantuan komunitas KAF Halmahera, pendakian Gunung Gamkonora bukan hanya menjadi lebih mudah, tetapi juga lebih berkesan. Baik Anda seorang pendaki pemula yang ingin mencoba pengalaman baru, atau pendaki berpengalaman yang mencari kenyamanan dalam perjalanan, KAF adalah mitra perjalanan yang sempurna. Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan petualangan Anda ke Gunung Gamkonora bersama KAF, dan nikmati keajaiban alam Indonesia dengan cara yang nyaman dan menyenangkan.